Selamat datang di Tilo, tempat berkumpulnya kucing paling unik, langka, dan menakjubkan di dunia. Dari yang mirip macan, serigala, sampai kucing dengan cerita yang bikin takjub, kalau kamu pecinta kucing sejati, channel ini dibuat khusus untuk kamu. Sering nggak sih kalian lihat kucing cakep berbulu panjang terus langsung bingung? Ini Anggora atau Persia ya? Tenang, kalian nggak sendirian. Keduanya emang suka bikin salah tebak. Nah, dalam ulasan kali ini kita bakal bedah tuntas semua perbedaannya, biar kalian bisa jadi ahli dalam sketjab. Coba deh, lihat dua kucing cantik ini. Saya jamin, di akhir nanti, kalian bakal bisa nunjuk dengan yakin mana Anggora dan mana Persia. Oke, kita mulai dengan kenalan sama karakter mereka yang unik ya. Biar gampang, kita kasih mereka julukan. Bayangin aja Anggora itu sang atlet yang elegan dan lincah, sementara Persia itu si boneka teddy bear yang kalem dan doyan dipeluk. Nah, dua karakter ini bakal bantu kita banget buat ngertiin bedanya mereka. Oke, babak pertama, kita lihat dulu asal-usul mereka. Soalnya, buat benar-benar ngertiin bedanya, kita perlu sedikit flashback ke masa lalu. Mereka ini bukan kucing biasa loh, kita lagi ngomongin keturunan bangsawan dengan sejarah yang keren banget. Jadi ceritanya gini, Anggora Turki yang asalnya dari Ankara itu datang duluan ke Eropa di abad ke-16. Dan dia nih salah satu ras kucing alami tertua di dunia. Baru deh di abad ke-17 kucing dari Persia kuno menyusul. Tapi kucing Persia yang kita kenal sekarang ini sebenarnya hasil dari pengembangbiakan di Eropa biar ciri khas muka peseknya makin kelihatan. Lanjut adu fisik. Nah, disinilah perbedaan yang paling kelihatan. Kita bakal bedah satu persatu, dari kepala sampai bentuk badannya. Pokoknya setelah bagian ini, kalian bakal langsung bisa bedain mereka, bahkan dari jauh sekalipun. Yang paling jelas, kita mulai dari kepala. Kepala Anggora itu bentuknya kayak segitiga, ramping dan elegan. Beda banget sama Persia. Kepalanya itu bulat sempurna, dengan hidung peseknya yang khas, dan pipi tembem yang bikin dia kelihatan super gemesin. Matanya juga beda banget loh. Mata Anggora yang bentuknya kayak kacang almond bikin dia kelihatan pinter dan waspada. Uniknya lagi, Anggora bisa punya dua warna mata yang beda, atau odd eyes. Sementara itu, mata Persia yang bulat dan besar jadi kunci ekspresi mukanya yang polos dan imut itu. Sekarang coba lihat telinganya. Telinga Anggora itu besar, runcing, dan posisinya di atas kepala jadi kelihatan selalu siaga. Kebalikannya, telinga Persia itu kecil dan sering banget kayak tenggelam di antara bulunya yang tebal yang makin bikin mukanya kelihatan bulat. Kalau soal badan, wah beda jauh. Anggora itu punya badan bak peragawati, panjang, ramping, dan anggun. Inilah yang bikin dia jadi atlet yang jago. Nah kalau Persia, badannya itu pendek dan gempal atau sering disebut Kobe. Pas banget kan sama julukannya si boneka teddy bear? Dan kalimat ini bener-bener ngerangkum semuanya kan? Gampang banget buat diingat. Anggora itu supermodel, Persia itu boneka. Kalau kalian ingat analogi ini, dijamin nggak bakal ketukar lagi. Oke, penampilan fisik udah jelas banget. Tapi gimana dong sama sifatnya? Milih kucing kan bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal nyari teman yang cocok sama gaya hidup kita. Yuk kita intip kepribadian mereka. Kalau kamu cari teman yang interaktif, Anggora ini pilihan yang pas banget. Mereka itu pintar, aktif, dan sering dijuluki kucing anjing karena hobinya ngikutin kamu kemana-mana. Mereka butuh banyak mainan, suka manjat, dan selalu penasaran sama apapun yang kamu kerjain. Nah, sebaliknya, kalau kamu cari sahabat yang kalem buat nemenin bersantai, Persia lah juaranya. Mereka ini kucing pangkuan sejati. Sifatnya lembut, pendiam, dan lebih banyak ngabisin waktu buat tidur atau santai-santai di dekat kamu. Oke, penampilan udah, sifat udah. Sekarang kita ngomongin yang lebih praktis nih. Apa aja sih yang dibutuhin buat merawat mereka? Ini penting banget buat dipertimbangkan. Ada kabar baik buat yang naksir Anggora. Perawatannya tergolong gampang. Bulunya itu cuma satu lapis, jadi nggak gampang kusut. Cukup disisir beberapa kali seminggu, dan mereka bakal tetap kelihatan keren. Nah, buat Persia siap-siap ya, karena ini butuh komitmen. Bulunya yang tebal dan berlapis itu wajib kudu harus disisir setiap hari biar nggak gimbal. Selain itu, karena mukanya yang pesek, matanya jadi gampang berair. Jadi perlu dibersihin tiap hari juga buat mencegah noda dan infeksi. Soal kesehatan, Anggora ini bisa dibilang ras yang cukup kuat. Paling catatannya cuma buat Anggora putih bermata biru yang kadang bisa tuli.
Sayangnya, Persia sedikit lebih rentan sama beberapa masalah kesehatan. Muka peseknya yang unik itu ternyata bisa menyebabkan kesulitan bernafas dan juga masalah pada mata. Kalau ngomongin soal mahar nih, ada perbedaan yang lumayan jauh. Di Indonesia, harga Persia biasanya lebih tinggi dari Anggora. Tapi tentu saja ya, harga ini bisa beda-beda banget, tergantung dari silsilah, umur, dan sertifikat si kucing. Akhirnya kita sampai juga di bagian kesimpulan. Setelah ngelihat sejarah, fisik, sifat, dan perawatannya, sekarang waktunya kita satukan semua informasinya biar kamu bisa nentuin mana sahabat kucing yang paling pas buat kamu. Ini dia rangkuman pamungkasnya. Coba perhatiin tabel ini. Wajahnya runcing lawan bulat, badannya ramping lawan gempal, bulunya selapis lawan 2 lapis, sifatnya aktif lawan tenang, dan perawatannya gampang lawan susah. Jelas banget kan bedanya? Anggap aja ini contekan cepat buat kamu. Jadi intinya cuma satu. Anggora itu si atlet yang elegan, dan Persia itu si boneka yang manis. 2 kepribadian, 2 penampilan, dan 2 gaya hidup yang sama-sama punya pesonanya sendiri-sendiri. Setelah tahu semuanya, pertanyaan terakhir ini buat kamu. Kira-kira kamu ini lebih cocok sama si atlet yang lincah atau si boneka teddy bear yang kalem? Nah, kamu tim mana nih? Tim atlet atau tim boneka teddy? Pilihan ada di tanganmu.